Halo adik-adik. Selamat pagi ya. Nah, pada pertemuan pertemuan pertama ini eh, kita sudah memasuki bab yang pertama ya. Tentu saja yakni seperti yang sudah Ibu berikan ya bukunya, bab pertama itu tentang menulis surat lamaran pekerjaan ya adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik apalagi kalian ini kan jurusan kejuruan gitu ya, kejuruan. Nah, pasti kalian banyak ya. Jadi ada yang sebagian kuliah, juga ada yang sebagian kuliah sambil kerja ya, maupun ada yang langsung kerja ya. Jadi alangkah baiknya jika kalian sudah sudah tahu bagaimana cara membuat untuk surat lamaran pekerjaan ini. Oke. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Nah, pengertiannya adik-adik ya, pengertian dari apa sih itu surat lamaran pekerjaan ya kan? Nah, jadi secara umum ya, surat lamaran pekerjaan itu bisa dikatakan surat lamaran yang berisi permohonan ya untuk bekerja di suatu lembaga ya. Pada umumnya surat ini akan berisikan identitas diri ya, jasa yang akan kita berikan apa ya, terus pendidikan kita ataupun kecakapan maupun keahlian ya. Juga kita bisa berikan nanti di sana pengalaman. Nah, nanti adik-adik bagian-bagian di atas ini tadi yang Ibu berikan itu bisa dikatakan atau disebut dengan kualifikasi pelamar ya. Nanti untuk contohnya Ibu akan berikan maupun jelaskan di akhir. Nah, jadi untuk pengertiannya sangat mudah dipahami ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan melamar pekerjaan gitu ya, kalian tidak bisa semena-mena langsung datang ke suatu perusahaan, "Pak, saya mau kerja ngelamar di bagian ini," gitu. Tidak bisa ya adik-adik ya, itu tidak sopan ya. Jadi tentu saja kalian harus membuat surat lamarannya ya. Surat lamarannya tentu saja untuk bahasanya harus baku maupun sopan ya. Oke. Nah, kalau kalian ada yang bertanya nih, fungsinya apa sih Bu gitu? Toh juga yang punya perusahaan paman saya gitu ya. Oke, pengalaman Ibu nih ya, walaupun punya saudara yang memiliki perusahaan itu sendiri ya, walaupun mungkin kakek neneknya ataupun ibu bapaknya yang memiliki instansi ataupun lembaga itu ya adik-adik ya, kita memang harus adik-adik ya, harus membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti di sana akan dijadikan berkas ya adik-adik ya, akan dijadikan berkas. Nah, jadi untuk fungsinya sendiri adik-adik ya, untuk fungsinya sendiri itu tentu saja sebagai tanda tertulis ya, atau tanda resmi pengajuan permohonan pekerjaan ya. Jadi surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat yang resmi ya adik-adik ya. Nah, nanti untuk apa saja bagian-bagiannya akan dijelaskan ya. Nah, jadi ada tanda tertulisnya ya, ada tanda tertulis. Jadi tidak hanya tanda secara suara mungkin ya. Jadi ada tertulis. Biasanya yang tertulis ini biasanya resmi ya. Biasanya kita kalau mau minjem uang ya, ada putih di atas kertas ya, bahasa kerennya seperti itu ya, putih di atas kertas. Atau kita mau beli motor, nah nyicil ya, pasti juga ada surat-surat ya ataupun tanda tertulisnya ya adik-adik ya. Nah, oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya yang kedua nih. Nah, yang kedua itu sebagai alat komunikasi ya. Karena nanti di sana itu kan akan ada penyampaian ya. Penyampaian bahwa saya atas nama A dari lulusan Universitas B, terus tempat tinggal saya ini, saya memiliki pengalaman ini dan ini ya. Jadi di sana akan ada komunikasi ya, akan ada komunikasi di sana. Bagaimana si pelamar ini menyampaikan informasi-informasi kepada
suatu instansi ataupun lembaga yang dituju ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga tentu saja sebagai bahan pertimbangan ya. Nah, bahan pertimbangan siapa nih? Ya, tentu saja bahan pertimbangan bagi instansi ya adik-adik ya. Setelah nanti suatu instansi maupun lembaga ini membaca surat lamaran kalian ya. Jadi kan yang melamar kan tidak hanya kalian ya adik-adik ya, pasti dari semisal nih kita ambil contoh perusahaan bank BCA. Nah, jadi kan tidak hanya satu orang yang melamar ya, jadi akan ada banyak sekali. Nah, jadi di sana bisa dilihat nih, oh si A nih lebih baik nih di bagian ini. Kita panggil saja bagaimana dan lain sebagainya ya. Jadi disinilah kurang lebih 3 fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Nih adik-adik ya, paham ya? Nah, kita selanjutnya akan membahas atau akan memasuki dari mengidentifikasi isi maupun sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri ya adik-adik ya. Oke, nah yang pertama adik-adik. Nah, yang pertama nih. Nah, pada surat lamaran pekerjaan ya, pada surat lamaran pekerjaan itu akan ada tempat dan tanggal pembuatan surat adik-adik ya. Jadi tempatnya kalian di mana nih? Kalau kalian buat suratnya, Bu, saya buatnya di Seririt. Nah, ya, kalian tulis Seririt ya, Seririt. Tanggal berapa kalian buat surat itu ya? Semisal Seririt tanggal 7 Agustus 2021. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan tempat kalian membuatnya ya. Nah, nanti untuk tempatnya akan Ibu berikan contoh ya. Selanjutnya adik-adik, selanjutnya itu akan ada lampiran maupun perihal alamat surat adik-adik ya. Jadi untuk lampirannya itu akan melampirkan apa kalian di sana ya. Semisal nih kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian melampirkan fotokopi ya, fotokopi ijazah ya, melampirkan fotokopi kartu keluarga ya dan lain sebagainya ya. Jadi di sana masuk dalam lampiran ya. Nah, untuk perihal nih. Nah, hal apa ya? Hal apa yang kalian tujukan ya? Hal apa yang kalian maksud nih untuk surat ini ke salah satu lembaga? Tentu saja perihal apa? Ya, perihal lamaran pekerjaan ya adik-adik ya. Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya, untuk lampiran maupun perihal ya, ataupun untuk tempat dan gini ya, untuk untuk tanggal pembuatan surat. Nah, oke. Jadi kalau semisal nih contohnya lampirannya kalian ada 5 ya, boleh kalian tulis 5 lembar gitu ya untuk lampirannya ya. Terus kalau halnya nih pemberitahuan ya, pemberitahuan lamaran pekerjaan, misal seperti itu ya, boleh ya. Atau mungkin pemberitahuan gitu ya, boleh. Oke, selanjutnya ada salam pembuka. Oke, Ibu kelewat ya, tadi ada lampiran, perihal maupun alamat surat. Nah, untuk alamat surat apa? Ya tentu saja untuk alamatnya ditujukan kemana ya. Jangan menggunakan kepada ya. Nah, kita dulu kebiasaan ya masih salah ya. Kita menggunakan kepada. Sekarang sudah kita gunakan itu yang terhormat ya, atau disingkat dengan YTH ya. Terus juga alamatnya kita tujukan kemana ya adik-adik ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada salam pembuka ya. Salam pembuka contohnya bagaimana? Ya, jadi dengan hormat ya. Itu merupakan salam pembuka ya adik-adik ya. Sangat mudah ya untuk membuat surat lamaran pekerjaan ya. Nanti Ibu akan minta kalian untuk tugas bulanannya membuat surat lamaran pekerjaan ya adik-adik ya. Namun setelah Ibu selesai membahas bab ini ya, agar kalian mantap untuk memahami materi ini. Oke? Nah, yang keempat adik-adik, itu akan ada alenia pembuka. Nah, kalau ada salam pembuka,
ada alinea pembuka. Nah, kalau salam pembukanya tadi itu dengan hormat, kalau alinea pembuka bagaimana? Ya, jadi biasanya ya untuk alinea pembuka itu akan menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Tentu saja ya. Terus kalau pembukanya alinea pembukanya sopan, berarti boleh dong Bu untuk salam pembukanya nggak sopan? Belum, nggak, tidak boleh ya maksud saya. Jadi bukan seperti itu maksud Ibu ya. Jadi biasanya itu penulisannya itu juga lebih baik seperti itu ya. Bagaimana kita menjelaskan di sana ya. Nanti biasanya itu akan berisikan maksudnya kita ya. Jadi dengan hormat ya, itu kan salamnya nanti akan berisikan dengan ini ya, dengan ini saya mengajukan permohonan ya. Jadi di sana akan berisi seperti itu ya Adik-adik ya. Nah, selanjutnya itu akan ada isi. Nah, isinya apa nih ya? Isi apa yang akan kalian tuangkan di dalam surat yang kalian buat. Nah, biasanya diisi ya akan berisi identitas kita ya. Biasanya ada nama, tempat tanggal lahir ya, terus pendidikan terakhir maupun alamat, golongan darah dan lain sebagainya ya. Jadi untuk identitas itu sesuai selera ya adik-adik ya, lebih lengkap, lebih baik ya adik-adik ya. Nah, nanti juga di sana akan ada maksud dan tujuan kita ya. Maksudnya kita itu ngapain ya, mengirim surat seperti ini, seperti itu ya. Selanjutnya itu akan ada penutup ya adik-adik. Nah, penutupnya bagaimana? Tentu saja biasanya demikian surat ini saya buat ya, ditandai seperti itu ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya akan ada salam penutup ya. Tadi ada salam pembuka, tentu saja akan ada salam penutup. Ditandai dengan apa? Dengan kata hormat saya ya. Selanjutnya akan ada tanda tangan. Nah, kita akan memberikan tanda tangan di sana ya, maupun yang terakhir adalah nama terang ya. Jadi di sana ada tanda tangan kita maupun nama kita ya, nama kita. Mungkin ada yang menambahkan, Bu, boleh nggak ditambahin materai? Boleh ya, boleh, tidak ada larangan ya, boleh. Maupun sekarang pun sepertinya itu wajib ya, langkah baiknya memang kalau berisikan materai seperti itu adik-adik ya. Jadi lebih resmi dia ya. Nah, contohnya lebih jelas ya, agar kalian lebih jelas. Oke, ini adalah salah satu dari contoh surat lamaran pekerjaan yang Ibu buat ya adik-adik ya. Ini tahun 2020 ya adik-adik ya. Mungkin sedikit ada kesalahan, mungkin penulisan dan sebagainya ya. Oke, di sini tanggal 23 Juni ya, Ibu membuat surat lamarannya itu di Singaraja. Nah, perihalnya tentang lamaran pekerjaan ya. Nah, ini ada alamat yang dituju nih. Nah, jadi alamat yang dituju yakni Kepala Sekolah SMK Widadharma Bali di tempat. Semisal kalian mau buat di Singaraja gitu ya, boleh ya, boleh. Tapi biasanya juga karena kita tidak tahu ya kepala sekolahnya mungkin sedang di mana gitu ya, alangkahnya di tempat seperti itu ya. Nah, ini yang dikatakan salam pembuka nih, dengan hormat ya, dengan hormat. Nah, itu salam pembuka. Nah, setelah salam pembuka ada apa lagi? Nah, tadi sudah ada alamat ya, ada alinea pembukanya. Ya, alinea pembukanya. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan menjadi tenaga pendidik di SMK Widarbah. Oleh karena itu diperkenalkanlah saya menyampaikan data diri secara singkat. Nah, ini sudah ingin memasuki isi adik-adik ya. Sudah berisikan identitas di mana Ibu mencantumkan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP maupun nomor WA. Nah, berhubung nomor HP dan nomor WA Ibu itu berbeda ya adik-adik ya, karena memang nomor WA Ibu itu sudah tidak aktif begitu ya. Jadi Ibu cantumkan keduanya adik-adik. Nah, tapi untuk kalian yang memiliki nomor sama, jadi kalian cukup mencantumkan nomor HP saja ya. Karena sekarang kan sudah canggih ya. Karena sekarang itu biasanya HRD itu pun menghubungi kita itu melalui WhatsApp ya adik-adik ya. Jadi Ibu berjaga-jaga saja. Nah, ini sudah memasuki bagian isi ya adik-adik ya. Kita lihat slide yang kedua ya. Ini lanjutannya ya adik-adik ya, karena kalau Ibu menampilkan satu file itu akan buram ya PPT-nya. Oke. Ini slide lanjutannya ya.
Nah, ini sudah masuki ke bagian penutup ya. Berdasarkan keterangan di atas ya. Ini masih isi adik-adik ya, sorry. Berdasarkan keterangan di atas, saya memiliki motivasi yang besar. Nah, ini juga bisa kita masukkan tujuannya ya. Kita masukkan maksud dan tujuannya ya. Maksud dan tujuannya itu apa? Ataupun mungkin kita akan menyatakan kelebihannya mungkin ya. Namun biasanya itu akan berada di CV adik-adik. Kita juga tidak boleh melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan kemampuan kita ya adik-adik ya. Jadi kita harus menulis atau membuat CV ya, riwayat hidup maupun surat lamaran pekerjaan itu sesuai dengan yang sebenar-benarnya. Begitu adik-adik ya. Tidak boleh tuh kalian semisal nih tamatan S1 keperawatan gitu ya, misalnya terus kalian tulis jadi dokter gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus sesuai ya. Nah, di sini juga ibu melampirkan beberapa berkas yang mendukung ya, yang mendukung kualifikasi saya. Nah, jadi kalian juga harus melampirkan ya. Nah, untuk lampirannya ini adik-adik biasanya itu ada yang ditentukan ya, ada yang ditentukan dari perusahaan itu sendiri. Biasanya akan diminta SKCK ya, banyak sekali ya, sesuai dengan mungkin keterangan sehat ya, surat keterangan sehat ya. Itu akan sesuai untuk daftar-daftar ini ya, akan syarat-syarat ini akan diminta sesuai lembaga itu sendiri ya. Karena ini ibu langsung memberikan ya, langsung memberikan atau menuju ke sekolah waktu itu. Jadi ibu memberikan yang ibu rasa cukup ya adik-adik ya, rasa cukup. Jadi ibu hanya mengirimkan riwayat hidup ibu. Nah, nanti riwayat hidup ini mungkin kalian sudah tahu ya adik-adik ya, dimana nanti akan ada penjelasan pendidikan kita, terus gitu pengalaman kita ya selama sebelum bekerja di tempat yang kita lamar ini, kita sudah bekerja di mana saja sih ya kan. Nah, terus juga akan ada keahlian kita apa saja ya, nah dan lain sebagainya. Nah, di sana akan berada di CV ya adik-adik ya. Nah, ibu melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, terus ada KK, terus juga ada KTP maupun foto ya ukuran 4x6 ya. Nah, namun adik-adik ternyata setelah ibu sudah masuk, ternyata juga ibu harus melampirkan surat keterangan sehat ya, surat keterangan sehat maupun SKCK. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk syarat-syarat ini bisa disesuaikan dari lembaga itu sendiri ya adik-adik ya. Tapi kalau kalian memang bu kok di perusahaan si A nggak ada ngasih tahu gitu bu, nah kalau memang tidak ada, cantumkan saja yang penting-penting ya, yang penting-penting menurut kalian ya, atau mungkin kalian ingin mencontoh ibu ini ya. Nah, jadi kalian cantumkan seperti ini. Biasanya nanti kalau kalian sudah dipanggil, nanti kalian akan diminta berkas-berkas yang dirasa kurang seperti surat kesehatan, SKCK dan lain sebagainya ya adik-adik ya, maupun bisa diminta surat sehat dari narkoba ya dan lain sebagainya ya. Sekali lagi itu tergantung dari instansi maupun lembaga yang kalian tuju. Nah, ini sudah memasuki penutup ya, yang bagian terakhir ini, yakni demikian surat lamaran pekerjaan ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung dan berkontribusi untuk menjadi seorang guru di SMK Widarba. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih ya. Nah, untuk penutupnya, terus salam hormatnya ya. Untuk penutupnya tadi ada hormat saya, ada salam pembukanya bagaimana? Salam pembuka dengan hormat, tentu saja untuk salam penutupnya hormat saya ya. Ada tanda tangan, ibu berikan materai ya, ibu berikan materai. Selanjutnya ada nama terang, yakni nama pengirimnya, yakni nama ibu ya, Devita Febrianti. Nah, jadi adik-adik kurang lebih beginilah contoh dari membuat surat lamaran pekerjaan ya. Nah, semisal nih kalian ingin bu, saya boleh nggak bu buat yang lain bu, nggak seperti contoh yang ibu berikan? Boleh adik-adik ya, boleh. Nah, tapi harus tetap dengan sesuai aturan yang ibu berikan ya, sesuai dengan aturan yang ibu
berikan tadi poin-poinnya ya, harus seperti itu. Terus sesuai dengan sistematika tentu saja ya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana kita membuat surat lamaran pekerjaan. Oke. Nah, diingat lagi ya, bisa kalian screen mungkin ya, yang kalian nonton lewat HP nih, kalian bisa screen, kalian bisa nanti kalau sudah ibu minta, baik adik-adik silahkan kalian buat surat lamaran pekerjaan dikumpul tanggal sekian. Nah, kalian tidak bingung lagi atau mungkin kalian memutar video lagi agar tidak seperti itu ya. Oke, jadi adik-adik terima kasih ya untuk pembahasan pertemuan pertama kita di bab surat lamaran pekerjaan. Cukup sekian, ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ya adik-adik ya. Jika ada yang kurang dipahami maupun ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ataupun dirundingkan di grup kita ya adik-adik ya. Cukup sekian, ibu tutup ya, dan selamat pagi.